Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa sekalian. Jadi saya mengucapkan salam pembuka selamat malam karena materi perkuliahan ini atau video ini saya rekam jam setengah 11 malam ya. Ya mahasiswa yang semester pagi nanti didengarnya pagi hari, yang kelas sore ya nanti didengarnya sore hari ya, pada waktu perkuliahan. Jadi ini merupakan pertemuan yang kedua kita di dalam materi etika profesi hukum ya. Pada pertemuan yang pertama kita banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya mendasar ya, mengenai rencana perkuliahan, kemudian sistem penilaian dan sebagainya. Tapi saya menyisipkan 4 pertanyaan mendasar kepada kalian, ya, para mahasiswa sekalian. Yaitu saya bertanya tentang kalian itu sebagai mahasiswa hukum, apakah sudah puas kalian dengan penegakan hukum saat ini? Lalu, dalam pandangan kalian, seberapa penting moral itu pengaruhnya dalam menjalankan profesi hukum? Ketika ada pertentangan antara kewajiban hukum dan kewajiban profesi, yang mana yang akan kalian dahulukan? Ya, saya membuat sebuah ilustrasi kalian sebagai seorang pengacara sedang mendampingi seorang klien kalian, di mana klien itu didakwa melakukan pembunuhan. Tapi jaksa tidak mempunyai cukup alat bukti, dan besar kemungkinan dia akan divonis bebas oleh hakim. Kemudian klien itu bercerita kepada kalian, ya, bagaimana cara dia melakukan pembunuhan, ya, dan segalanya. Dalam posisi itu, yang mana yang akan kalian dahulukan? Saya berangkat dari pertanyaan itu kepada rekan-rekan sekalian, ya. Jawabannya tidak akan saya ulas pada kesempatan kali ini. Tapi apa yang kalian sampaikan, ya, itu sudah menarik bagi saya. Jadi rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ya, para pembelajar hukum. Jadi kalau kita berbicara tentang profesi hukum ini, dia adalah, selalu saya katakan bahwa orang hukum itu dia menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Ya, hukum itu adalah isinya ajaran-ajaran tentang moral. Bagaimana kemudian para pembelajar hukum ini berubah menjadi orang-orang yang baik, lembut hatinya, dipenuhi dengan keadilan. Ya. Meskipun demikian, ya, ternyata hari ini, ya, saya akan anggap kita semua sebagai orang yang awam tentang hukum. Ya, kita mengikuti dulu pola pikir orang-orang yang awam tentang hukum. Kita lihat sekarang situasinya. Ya, kemarin, ya, sore sudah disahkan rancangan undang-undang Cipta Karya, ya, menjadi undang-undang.
Padahal rakyat banyak yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut dia menciderai rasa keadilan. Undang-undang tersebut sama sekali dia tidak menjamin wong cilik, lebih berkiblat pada pengusaha. Itu suara rakyat, ya, yang mereka serukan melalui media-media. Tapi kenyataannya di parlemen, ya, di parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai manifestasi daripada wakil rakyat, sebagai manifestasi daripada suara rakyat. Kok nggak dengerin suara rakyat? Ini ada apa? Ya, tentu kalian bertanya-tanya. Kita sebagai awam ini bertanya-tanya. Wong dia wakil kita, kok dia nggak menyuarakan suara kita? Kok hanya dua partai yang menolak mengesahkan itu? Ini ada apa ini di pikirannya orang-orang ini? Bener nggak dia itu adalah wakilnya kita? Sebagai orang yang awam tentang hukum, kita diliputi kebingungan akan hal-hal seperti itu. Ada orang yang dia hanya mencuri kakao kemudian dihukum vonis bersalah. Ada seorang koruptor yang ratusan triliun dia merugikan keuangan negara, justru dibantu habis-habisan oleh petinggi sebuah institusi. Loh, bukannya yang bersangkutan itu harus melakukan penuntutan? Bukannya tugasnya itu adalah untuk menegakkan tertib hukum di dalam masyarakat, menghukum orang-orang yang bersalah, menuntut orang-orang yang bersalah, mengajukannya ke ruang persidangan. Ada apa dengan cara berhukum kita hari ini? Ada seorang mantan ketua partai hari ini yang semula ancaman hukumannya itu 14 tahun penjara. Kemudian dia juga divonis untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas politik, tidak berhak dipilih tanpa batas waktu seumur hidupnya oleh Mahkamah Agung pada waktu itu. Pekan ini kita dikagetkan lagi. Ini yang vonis lagi Mahkamah Agung, lagi hakimnya pula, hakim Mahkamah Agung, di satu institusi yang sama, ya, sama-sama orang hukum, sama-sama hakim agung. Kok bisa vonisnya berbeda? Sekarang justru disunat jadi 8 tahun. Belum lagi dia hanya diberikan jeda waktu yang tidak terlalu lama untuk dia pensiun dari dunia politik, kurang lebih 5 tahun. Loh, ini ada apa ini? Kita sebagai orang-orang hukum ini bertanya-tanya, ya. Atau sebagai orang awam ini kita bertanya, ada apa dengan dunia hukum kita hari ini? Bisa-bisanya satu instansi, satu mahkamah berbeda pendapat. Ada satu buku yang menarik yang pernah saya baca. Jadi dia mengatakan bagaimana robohnya moralitas hukum kita.
Jadi orang awam itu dia bingung bagaimana sebenarnya interpretasi kalimat-kalimat hukum itu, kok bisa antara yang satu mengatakan A, kok bisa yang satu mengatakan B, diinterpretasikan dengan cara-cara yang berbeda, seperti tergantung kepentingan aja, tergantung pesanan aja. Kalian bayangkan bagaimana tidak bingung kita yang orang awam ya, atau gelisah seolah-olah cara berhukum kita ini ditentukan betul oleh siapa yang berkuasa. Padahal katanya kepastian hukum. Hal katanya kita adalah negara hukum. Bayangkan saja dalam kasusnya Tommy Soeharto misalnya. Ya, itu menakjubkan banget. Kalian masih ingat PK-nya? Ya, pada waktu itu dia meminta gerasi kepada presiden. Ya, tapi dia juga sekaligus mengajukan PK. Loh, kebingungannya di mana? Ya iya, coba kita pikirkan secara nalar. Ya aneh bukan? Bagaimana mungkin orang yang mengaku salah dan meminta pengampunan? Ya, gerasi itu kan artinya dia mengaku salah dan meminta pengampunan. Tapi di satu sisi, dia mengajukan PK. PK kan artinya dia tidak mengaku salah. Kemudian para ahli hukum mengatakan ya tidak ada masalah dengan cara-cara seperti itu. Dua-duanya berjalan beriringan itu tidak ada masalah. Tidak dilarang dia di dalam cara kita berhukum. Iya betul, nggak dilarang. Tapi apakah diizinkan juga? Kalau dia tidak dilarang, apakah dia diizinkan? Bayangkan, ya, keputusan Mahkamah Agung itu juga dipimpin oleh Hakim Agung X, ya, yang menghukum tersangka pada waktu itu. Justru oleh Hakim Agung yang lain, itu malah PK-nya dikabulkan. Malah tersangka dibebaskan dari segala tuntutan. Loh, lagi-lagi kita berpikir ada apa ini? Ini kok satu instansi ya, satu mahkamah, kok bisa beda putusan? Tidak ada novum-novum baru pula. Gitu. Sama seperti dalam kasus ketua partai yang tadi saya ceritakan. Nalar berhukum kita seperti apa? Apakah kemudian cara berhukum kita masih diisi dengan moral-moral, ajaran-ajaran tentang moral? Atau isinya itu hanya kepentingan-kepentingan belaka? Seorang advokat, ya, katanya tegakkan keadilan walaupun langit itu runtuh. Fungsinya menegakkan keadilan.